Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan hidayah, rahmat dan nikmatnya yang tak terhitung bagi kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan alam, yakninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan uswah hasanah dan sunnahnya kita meniti kehidupan untuk mengabdi kepada Allah di alam semesta ini. Jika kita memperhatikan kehidupan saat ini yang dijalankan oleh umat, itu hanya satu kata yang lebih pantas untuk menggambarkan keadaan itu. Apa itu? Merosot. Saat ini kehidupan manusia di bumi ini yang jelas-jelas bertujuan hidup kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Tapi sekarang ini banyak di antara anak cucu Adam itu, terutama orang-orang mukmin, orang-orang muslim, yang hampir melupakan dari misi utamanya untuk hidup di dunia ini. Misi utamanya untuk beribadah, tapi dilupakan. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan sekali. Jika hal ini kita biarkan berlarut-larut, artinya apa? Kita telah sukses dan kita telah berhasil membantu iblis di dalam menjalankan misinya. Kenapa? Karena iblis memang bermisi untuk menyesatkan umat manusia, menyesatkan anak cucu Adam itu, sehingganya anak cucu Adam itu terjauh dari sunnah yang diajarkan Rasulullah dan perintah-perintah yang dibawa Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa misi dari iblis? Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17 itu iblis menjawab ketika dia telah dihukum sesat oleh Allah. Apa katanya? Itu iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kiri dan dari kanan mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, sudah memberikan petunjuk, karena sayangnya Allah kepada kita. Allah memberikan petunjuk. Allah mengatur strategi Allah yang lebih sempurna lagi. Apa? Setiap zaman, setiap masa Allah turunkan nabi dan rasul yang akan menuntun manusia kepada ajaran Allah, yang akan menuntun manusia kepada petunjuk-petunjuk Allah, dan menuntun manusia kepada jalan kebenaran yang diridai Allah. Lalu bersama dengan rasul-rasul itu Allah turunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya di muka bumi ini. Dan hal itu sukses, berhasil, yaitu dengan taatnya umat manusia itu kepada Allah di zaman-zaman nabi-nabi yang mereka
hidup saat itu. Tetapi sebenarnya ketaatan umat manusia kepada Allah itu mencapai puncaknya pada masa Rasulullah. Di masa Rasulullah itu adalah puncak ketaatan umat Islam. Dan 2 generasi selanjutnya itu adalah puncak dari ketaatan itu sendiri. Jadi ada 3 generasi. Generasinya Rasulullah, generasi sesudah Rasulullah, dan generasi sesudah itu. Itu adalah puncak ketaatan. Di mana saat itu kehidupan masyarakat didominasi oleh ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Keamanan, keadilan, kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap umat manusia. Sayangnya setelah itu berangsur-angsur terjadi penurunan, kemunduran. Kesalian itu mulai dinodai oleh berbagai macam kemaksiatan. Berbagai macam kemaksiatan itu berhasil mempengaruhi umat manusia sehingganya manusia itu mau menodai ketaatannya itu. Kesalihan mulai dinodai oleh berbagai kemaksiatan dan kemungkaran. Keadilan mulai digantikan oleh kezaliman, tauhid mulai diselingi, bahkan berani mencampurkan tauhid itu dengan kesyirikan. Sunnah Rasulullah dilimpahkan, sunnah Rasulullah itu dilupakan, ditinggalkan. Sementara bid'ah yang terang-terang dilarang oleh Rasulullah itu mulai digeluti dan dijunjung tinggi. Kemanusiaan, rasa keamanan mulai menjadi barang langka. Tapi kalau kita lihat kebalikannya, kekacauan, kerusakan sosial, pedustaan, penipuan, dan penyalahgunaan amanat itu menjadi pemandangan sehari-hari. Na'udzubillah. Tapi hal ini memang sudah digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah telah bersabda, tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman kecuali zaman yang sesudahnya akan lebih buruk lagi keadaannya. Hal demikian itu akan terus berulang sampai kalian menemu Rabb. Coba bayangkan. Itulah saat ini kita berada dalam kondisi seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Setiap hari kita mendengar, melihat, atau bahkan melakukan berbagai kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebiadaban, kefasikan, dan kemungkaran di depan mata kita. Mayoritas umat benar-benar telah lalai dari petunjuk. Bahkan janji Allah, ancaman Allah itu betul-betul dilalaikan. Bahkan kehidupan mayoritas kaum muslimin pun semakin jauh dari tuntunan Al-Quran. Sebenarnya kita sudah melihat, kita sudah mengetahui akidah mayoritas kaum muslimin itu sudah terkontaminasi oleh keyakinan, oleh ucapan, oleh perbuatan yang mengandung nilai syirik. Itu sudah terkontaminasi saat ini. Ibadah mayoritas umat muslim itu sudah banyak sekali tercampur dengan bid'ah. Akhlak mayoritas mereka itu sudah terkotorkan oleh kemaksiatan dan kemungkaran.
kerusakan dan penyimpangan di bidang akidah, ibadah, akhlak. Kita perhatikan saat ini sangat parah sekali. Parah bagaimana? Ya, syirik dinilai tauhid, dan sebaliknya tauhid dianggap syirik, bid'ah dianggap sunnah, dan sunnah justru dalam penilaian mereka itu adalah ibadah, dan sunnah justru dianggap sebagai bid'ah. Jadi kemerosotan ini sebenarnya telah diperingatkan oleh Allah. Allah sudah peringatkan kepada kita dalam surat Al-Anbiya ayat 1 itu. Allah sudah peringatkan sebenarnya. Apa kata Allah? Telah dekat kepada manusia hari perhitungan segala amal perbuatan mereka. Sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Jelas sekali di sini kan. Mereka berada di dalam kelalaian dan lagi berpaling. Ada dua penyakit di sini. Yang pertama itu lalai, yang kedua berpaling. Lalai atau penyakit ghiflah. Bagaimana itu lalai? Mereka sibuk mendalami dunia, mencari ilmu dunia. Mereka itu bekerja keras, banting tulang, perah keringat. Untuk apa? Untuk mencapai kehidupan layak di muka bumi. Dengan harapan, dengan layaknya mereka hidup di muka bumi, mereka akan menemukan kebahagiaan. Tetapi mereka lalai, mereka lupa, dan tidak sempat untuk mendalami ilmu akhirat. Apalagi untuk menyiapkan bekal untuk menghadapi hari akhirat itu. Tidak sempat. Jangankan mencari ilmu, menghadapi aja sudah tidak sempat. Maksudnya jangankan untuk menghadapi hari akhirat itu, ilmu untuk akhirat itu jangan ada. Penyakit ini sangat berbahaya sekali. Penyakit ini bisa menimbulkan kebodohan plus bagi umat Islam. Sudahlah bodoh plus, ini kan berbahaya sekali. Plusnya dia apa? Plus tentang akhirat. Generasi yang mengimani adanya kehidupan alam kubur, ya mereka yakin. Ada akhirat, mereka yakin. Ada surga, mereka yakin. Ada neraka, mereka yakin. Saat ini kita sebenarnya harusnya bersedih. Apa yang harus kita sedihkan? Betapa banyak generasi-generasi sekarang ini yang sangat pintar sekali melakukan lagu-lagu nasyid, lalu mendendangkan salawat dan menyanyikan lagu-lagu kasidah yang mendidik dalam syair dan nyanyian itu. Namun sangat mengabaikan persiapan dan langkah-langkah nyata untuk menghadapi hari akhirat itu sendiri. Artinya apa? Lalai. Seakan-akan hari akhirat itu hanya untuk diyakini, tanpa perlu untuk mempersiapkan, menyediakan modal untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat itu. Nah, penyakit yang kedua yang dikatakan di dalam surat Al-Anbiya itu adalah irad, berpaling. Berpaling yang pertama tadi, tidak mau peduli. Kalau yang berpalingnya tadi, berpaling, yang sekarang berpaling, yang kalau yang pertama tadi lengah dan lalai. Berpaling ini tidak mau peduli, tidak mau peduli sama sekali. Dengan sengaja melalaikan diri terhadap urusan akhirat. Tidak mau mempelajari, tidak mau mencari tahu.
Padahal kalau kita perhatikan berapa banyak saat ini di pasar, di toko-toko buku itu orang menjual buku-buku agama yang tujuannya untuk mengajarkan umat, mengajarkan manusia bagaimana menyiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat. Tapi mereka tidak menyadari itu dan mereka tidak mau, malah sengaja. Bahkan Allah sudah kasih peringatan, sudah menjewer dengan sapaan yang halus. Bahkan Allah sudah memberikan peringatan yang sangat besar seperti bencana. Tapi ngapa? Mereka nggak peduli. Mereka super cuek. Dan mereka tetap mengejar kehidupan dunia mereka dengan harapan mendapatkan kebahagiaan, kelayakan hidup di dunia. Jadi begitu kita prihatin, sedih kita ketika semua peringatan halus dan keras ini tetap saja tidak bisa menyadarkan hati manusia yang keras bagaikan batu. Ada berbagai peringatan dan semua kejadian ini jelas sekali Allah terangkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-74. Apa itu? Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras hingga hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Nauzubillah. Jadi untuk ini besok kita lanjutkan lagi, karena waktunya cuma 20 menit. Makanya besok kita lanjutkan dengan menyambung topik yang sama dari pembicaraan kita hari ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pembicaraan berikutnya dengan menyambung pembicaraan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.